warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dene Frianti Wahid dari kelas IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi. Yang pertama ada permintaan uang. Permintaan uang yaitu istilah yang digunakan oleh para ekonom untuk menerangkan alasan individu dan perusahaan memegang uang bukan aset lain. Permintaan uang adalah jumlah unit moneter berupa uang kartal maupun uang giral yang ingin dipegang sebagai harta tunai dalam periode tertentu. Lalu ada penawaran uang. Penawaran uang yaitu jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Lalu yang kedua ada indeks harga, yaitu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan harga dari waktu ke waktu. Indeks harga dinyatakan dalam bentuk persentase. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Kenaikan harga tersebut berlangsung dalam jangka panjang. Inflasi merupakan suatu gejala ekonomi yang tidak pernah dapat dihilangkan secara tuntas. Usaha yang dilakukan biasanya hanya sebatas mengurangi dan mengendalikannya. Lalu ada jenis-jenis inflasi. Yang pertama ada inflasi ringan, yaitu inflasi yang kenaikan harganya di bawah 10% per tahun. Yang kedua ada inflasi sedang, yaitu kenaikan harganya di antara 10% sampai 30% per tahun. Lalu yang ketiga ada inflasi berat, yaitu kenaikan harganya di antara 30% per tahun sampai 100% per tahun. Lalu yang keempat ada hyperinflasi, yaitu inflasi yang kenaikan harganya di atas 100% per tahun. Ekonomi makro dan mikro. Ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian secara keseluruhan termasuk kinerja, perilaku, hingga proses pengambilan keputusan. Sedangkan ekonomi mikro yaitu ilmu ekonomi yang mempelajari kegiatan ekonomi dari produsen dan konsumen dalam penentuan kuantitas, harga, serta lokasi sumber daya. Lalu ada tujuan ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro yaitu untuk memahami bagaimana individu membuat keputusan tentang suatu ekonomi. Sedangkan ekonomi makro yaitu bertujuan memahami bagaimana kebijakan pemerintah bisa mempengaruhi perekonomian negara. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam rangka menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang di masyarakat. Lalu ada manfaat kebijakan moneter. Yang pertama, meningkatkan neraca pembayaran. Yang kedua, menjaga nilai tukar rupiah agar tetap stabil. Yang ketiga, menjaga investasi agar tetap beriklim baik. Yang keempat, menurunkan laju inflasi. Yang kelima, membuka lapangan pekerjaan baru. Yang keenam, menjaga harga barang dan jasa agar tetap stabil. Yang ketujuh, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Fungsi kebijakan moneter, yaitu menjaga kestabilan ekonomi yang ditandai dengan gairahnya dunia usaha dan meningkatnya kesempatan kerja. Yaitu ada beberapa fungsi kebijakan moneter. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, menjaga stabilitas harga. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah untuk mengelola pendapatan dan belanja negara untuk mempengaruhi perekonomian. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal ini dilakukan dengan mengendalikan anggaran pendapatan atau penerimaan dan anggaran pembelanjaan atau pengeluaran pemerintah. APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN adalah rencana keuangan pemerintah Indonesia yang dibuat setiap tahun untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. APBN disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau biasanya disingkat menjadi DPR. APBN juga menjadi alat pemerintah untuk mengelola perekonomian negara. Tujuan APBN yaitu yang pertama, untuk membantu mengatur pendapatan dan pengeluaran negara. Yang kedua, meningkatkan produksi dan kesempatan kerja serta peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi. Yang ketiga,
untuk mengontrol kegiatan pemerintah sehingga ada acuan yang jelas mengenai pengeluaran maupun pendapatan negara dalam kurun waktu 1 tahun. Selanjutnya ada APBD. APBD yaitu singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. APBD merupakan rencana keuangan daerah yang disusun untuk jangka waktu 1 tahun. APBD disusun oleh pemerintah daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau biasanya disingkat sebagai DPRD. Tujuan APBD yaitu yang pertama, membantu pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal. Yang kedua, meningkatkan peraturan atau koordinasi setiap bagian-bagian yang berada pada lingkungan pemerintah. Sekian video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.